자동차 선전을 잠깐 하면서 현대에서 저한테는 이제 제 개인 명의를 준 거고 스탈리아는 Jadi sorotan media Korea. Shin Tae-yong bongkar kejutan mengejutkan soal pemecatannya. Pelatih asal Korea Selatan itu mengaku baru diberitahu soal pemecatannya hanya hitungan jam sebelum konferensi pers PSSI. Perlakuan tidak adil ini ia ungkapkan saat diwawancara di media Korea. Begini katanya. Pelatih asal Korea Selatan itu mengaku baru diberitahu soal pemecatannya hanya hitungan jam sebelum konferensi pers PSSI. Perlakuan tidak adil ini menuai kecaman dari para penggemar sepak bola Indonesia. Kejutan yang diungkapkan Shin Tae-yong mengenai pemecatannya hanya beberapa jam sebelum konferensi pers PSSI telah mengguncang dunia sepak bola Indonesia. Keputusan mendadak ini tidak hanya mengejutkan publik, tetapi juga menimbulkan pertanyaan besar tentang profesionalisme dan transparansi dalam pengelolaan sepak bola nasional. Selama 5 tahun menukangi timnas, Shin Tae-yong telah berhasil membawa angin segar dan perubahan signifikan dalam permainan tim. Prestasi yang diraih, termasuk lolos ke putaran final Piala Asia, tidak bisa dianggap remeh. Namun, semua itu seolah-olah tidak berarti apa-apa di hadapan keputusan sepihak dari PSSI. Keputusan PSSI memecat Shin Tae-yong telah memicu gelombang protes dari berbagai kalangan. Para penggemar sepak bola Indonesia merasa kecewa dan betrayet dengan perlakuan yang diterima oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut. Mereka menilai bahwa Shin Tae-yong telah memberikan kontribusi besar bagi sepak bola Indonesia dan tidak seharusnya diperlakukan sedemikian rupa. Tagar SAVST pun trending di media sosial sebagai bentuk dukungan terhadap pelatih yang telah dianggap sebagai pahlawan. Lebih lanjut, Shin Tae-yong pun curhat saat wawancara di salah satu media Korea Yonhap News. ST speak up di media Korea dan bilang, "Saya dipecat hanya kurang dari 3 jam sebelum konferensi pers. Itu keterlaluan banget," ujarnya. Bukan lagi soal kenapa beliau dipecat, tapi cara beliau dipecat itu sangat-sangat memalukan. PSSI memberitahu saya tentang pemecatan saya pada pukul 9.40 pagi pada tanggal 6 dan mengumumkan bahwa pelatih baru akan datang pada siang hari itu. Itu tidak masuk akal. Tetapi saya menerimanya dengan lapang dada. Saya bekerja sangat keras selama 5 tahun di Indonesia. Saya punya kebanggaan tersendiri dan saya akan pulang dengan sangat bangga karena saya telah meletakkan akar yang kuat di sepak bola Indonesia. Di balik semua itu, saya bisa berdiri di sini dan dengan percaya diri mengatakan bahwa saya bisa pulang dengan senyuman karena semua orang di sini menyemangati saya. Meskipun saya akan pulang, saya berencana untuk sering kembali karena saya cinta Indonesia, ungkap mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Di belakang layar, semua orang di sini dengan antusias mendukung saya. Jadi saya berdiri di sini dan saya yakin bahwa saya bisa pulang dengan senyuman, kata Shin Tae-yong dikutip dari Yonhap News. Mantan pelatih Seongnam Ilhwa Chunma tersebut mengungkapkan akan tetap mengunjungi Indonesia karena telah mempunyai ikatan emosional. Meskipun saya akan kembali ke Korea Selatan, saya akan sering datang karena saya mencintai Indonesia, dan saya berharap dapat melihat perkembangan sepak bola di negara lain atau di Korea dengan cara yang lebih baik, ujarnya. Di sisi lain, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo, melontarkan sebuah bantahan. Ia menyanggah bahwa Michel Bakker bakal dinaturalisasi PSSI untuk di timnas Indonesia. Bakker merupakan bek sayap kiri. Ia dipinjam dari Atalanta sejak awal musim ini. Ia diklaim punya darah Indonesia dari kakeknya yang lahir di Maluku. Itu tidak benar. Kita fokus Ula Romeni dan Jairo Riedewald, dan mencari satu opsi lagi, ujar Menpora di Instagram pribadinya. Namun, 1 dari 3 pemain itu masih dirahasiakan. Menpora hanya menyebut 2 nama pemain yang dalam proses naturalisasi untuk timnas Indonesia. Keduanya yakni Romeni dan Jairo Riedewald. 1 pemain lagi tidak diungkap Dito. Namun, ia tidak mengelak saat wartawan menimpali nama Bakker sebagai pemain ketiga yang dinaturalisasi.
Jairo ya. Jairo masih paperwork, satu lagi. Nah ini benar. Berarti Oleh sudah terima Pak Kemenpora berkasnya? Saat ini belum, tapi paperwork yang diperlukan PSSI sudah lengkap. Jadi kami prinsipnya hanya menunggu dan prinsipnya bagaimana bisa memperkuat timnas dalam kualifikasi Piala Dunia. Menpora mendukung percepatan naturalisasi. Ini supaya keduanya bisa membela timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang dimulai lagi pada Maret 2025. Jadi, kami prinsipnya hanya menunggu dan bagaimana bisa memperkuat timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, tutur Menpora. Di sisi lain, Patrick Kluivert buka-bukan tentang target yang diemban sebagai pelatih timnas Indonesia. Kepada media, Kluivert mengakui bahwa Erick Thohir sebagai ketua PSSI tidak memberi target lolos Piala Dunia 2026. Kluivert ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia dengan kontrak 2 tahun dan opsi perpanjangan selama 2 tahun. Pada periode itu, Kluivert punya peluang untuk membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Jalan menuju Piala Dunia 2026 dirintis pada era pelatih Shin Tae-yong. Indonesia ke putaran ketiga babak kualifikasi zona Asia. Skuad Garuda punya peluang untuk jadi satu dari 8 wakil Asia di Piala Dunia 2026. Menariknya, meskipun kualifikasi Piala Dunia 2026 akan jadi awal kiprah Kluivert, dia mengaku bahwa tidak ada target dari PSSI untuk mencapai level tersebut. Kluivert mengatakan bahwa dia tidak dibebani target membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Meskipun begitu, pria 48 tahun bertekad untuk bisa mencapai level itu karena peluang Indonesia sangat terbuka dan ada di tangan sendiri. Itu adalah target semua orang. Anda tahu, ada peluang. Semuanya ada di tangan kita sendiri. Hal ini, Anda tahu, tidak bergantung pada siapapun. Ucap Kluivert dikutip dari Liputan 6. Jadi, ya, Erick tidak memberikan saya target itu. Tentu saja kita berharap lolos Piala Dunia dan kami melakukan segalanya untuk lolos langsung ke Piala Dunia. Tapi tidak seperti itu. Kami, Anda tahu, kami benar-benar ingin lolos. Jika kita mencoba, kita ingin lolos ke Piala Dunia, dan itu juga merupakan misi kami, tegas mantan pelatih Curaçao tersebut. Kluivert sendiri sudah menghitung peluang Indonesia bersaing di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada 2 laga Maret 2025, lawan Australia dan Bahrain, dia memasang target 4 poin dan berharap bisa dapat lebih. Menurut Kluivert, Jepang jadi unggulan utama di grup C. Jepang kini berada di puncak klasemen dengan 16 poin. Peluang lolos ke Piala Dunia 2026 sangat besar dibanding kontestan grup C lainnya. Sungguh, ini tidak akan mudah. Tetapi saya ingin mendapat tantangan yang bagus. Jika Anda melihat tim ini, tim yang akan saya latih, ini adalah tim yang sangat potensial, ucap Kluivert. Fans, we're ready for the next chapter. Dear football fans of Indonesia, terima kasih. Thank you for your trust and thank you for your love.